buat-buat. Saya cinta, saya sayang dengan kakak angkat saya itu. Tapi mau kayak mana? Dia lebih percaya doktrin. Padahal ajaran Bible tidak mengajarkan seperti itu. Ajaran Bible-nya justru mengajarkan hal-hal yang saya bacakan barusan. Jangan kau membunuh, kata Yesus. Kata Bapa di surga, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang tidak memiliki kesalahan apapun, alias orang yang benar. Jadi membunuh Yesus sama dengan melanggar perintah Tuhan. Melanggar perintah Tuhan sama dengan neraka. Tapi apakah kemudian iblis menginginkan semua anak manusia itu menjadi selamat? Tidak. Iblis akan mempengaruhi orang-orang yang lemah akal, yang hanya percaya kepada angan-angan, yang hanya percaya kepada keturunan, yang hanya percaya kepada janji-janji omong kosong dari bisikan-bisikan alam gaib. Sekarang kalau saya tanya, mana dalilnya? Dengan lancar saudaraku mengatakan, tidak ada Bang Suma. Berarti ada bisikan alam gaib yang mengantar Anda percaya kepada penyaliban adalah unsur keselamatan untuk manusia. Kan tidak ada dalil. Bukankah di dalam Amsal 3 nomor 5, jangan kau berdasarkan penafsiranmu, pemikiranmu, angan-anganmu sendiri, tapi harus berlandaskan kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, mana firman Tuhan terkait dengan pembunuhan terhadap orang-orang yang suci, orang yang benar ini, yaitu Yesus? Mana? Nggak ada kan? Makanya ketika miliaran manusia orang percaya tentang penyaliban tersebut, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi, Maha Suci menyelamatkan mereka dengan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegur, laqad kafaral ladzina qalu. Begitu juga dalam surah An-Nisa ayat 157. Celakalah mereka dengan ucapan mereka bahwa Nabi Isa itu mereka telah bunuh dan mereka telah salibkan. Sebenarnya mereka tidak membunuh, tidak menyalibkan, melainkan Allah telah menyelamatkan beliau, diangkat ke langit. Berarti Islam datang menolong kalian untuk keluar dari keinginan setan untuk mengajak kalian ke dalam neraka. Ini seruan, Bung. Saya tidak memaksakan, saya tidak kemudian menghujat, saya tidak merendahkan, tapi coba direnungkan. Kemana akal kita ini ketika kita beragama tanpa dasar pijakan dalil? Bukankah kitab suci, bukankah para rasul, bukankah para nabi diutus untuk membimbing kita sebagai manusia untuk menuju kepada keselamatan? Lalu apa artinya Yesus bagi kalian ketika Yesus mengajarkan dalam Matius 8 nomor 4, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Akal ini kemana kalau Yesus sendiri memerintahkan kita berkorban hewan? Sementara kita mau beriman bahwasanya dia mati untuk kita, sementara Yesus mengatakan jangan kau membunuh. Berarti haram hukumnya membunuh itu. Berarti Yesus nggak boleh dibunuh, karena Yesus itu manusia juga. Membunuh Yesus yang adalah manusia, hukumnya adalah neraka. Berarti pembunuhan, penyaliban itu mengakibatkan dosa, bukan menebus dosa, tapi melahirkan dosa. Bukan menghancurkan dosa, tetapi malah menghidupkan dosa itu. Coba, Islam salah ketika orang Kristen mampu menunjukkan perintah penyaliban dari Tuhan, mana? Dari Yesus, mana? Kalau itu ada, Islam mundur. Tapi selama itu nggak ada, Islam tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan kebenaran. Seperti itu, Bung. Cobalah tampilkan pendeta kalian yang bisa berdialog, yang menguasai Bible, yang ketika saya bisa tiktokan dengan dia dengan data. Tapi kalau tidak ada, hanya sekedar iman, masuk ke gereja hanya didoktrin, hanya disuruh berdoa, melipatkan tangan, mengheningkan cipta, mengusukkan diri, berpikir, melanglang buana pikiran ke langit. Iya, kalau orang kayak gitu mah orang yang tak beragama juga bisanya. Orang bertapa juga bisa melakukan itu. Orang yang memahami telepati juga mampu yang kayak gitu-gitu. Tapi yang kita butuhkan ini adalah menyembah Tuhan dalam khusyuk dan kebenaran, dalam roh kita. Dan roh kita ikut menyembah, jasad kita ikut menyembah, dan unsur penyembahan itu harus dibarengi dengan kebenaran, bukan angan-angan. Kebenaran itu maksudnya apa? Ada data tertulis di dalam kitab yang kita imani. Ibadah minggunya mana datanya? Menyembah Yesusnya mana datanya? Ada nggak datanya? Nggak ada. Kalau tidak ada, tinggalkan. Karena agama yang lebih baik, kata Yesus dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti sesempurna-sempurnanya 10 hukum,
Sesempurna-sempurnanya aturan mainnya orang Yahudi dalam beribadah, kata Yesus, akan muncul agama yang lebih baik dari itu, yang lebih sempurna aturan mainnya, yang lebih komplit daripada aturan ibadahnya, yang aturan-aturannya itu untuk seluruh umat manusia, bukan hanya sekelompok manusia saja. Torah hanya untuk Bani Israel, lalu manusia yang lain gimana? Dengan adanya Islam, dengan ajaran Al-Quran, yang tadinya Tuhan berfirman, inni ma'akum, hanya kepada Bani Israel, begitu Islam datang, rahmatan lil alamin, itu kemudian tercurah di atas muka bumi. Artinya apa? Islam itu adalah jalan satu-satunya kembali kepada pencipta, bukan yang lain, bukan yang lain. Sekira begitu, Bung. Sekali lagi terima kasih. Kalau saudara sudah mengatakan bahwa perintah berkorban manusia itu tak ada dalam Bible, maka orang yang beriman terhadap, percaya terhadap penggantungan anak Maria di atas pohon, itu adalah penolong-penolong setan di dalam menyesatkan manusia. Kenapa? Karena hanya setanlah yang menginginkan pembunuhan terhadap orang yang benar. Setanlah yang menginginkan penganiayaan. Setan yang menginginkan pembunuhan terhadap utusan-utusan Tuhan. Oleh karena itu, siapa yang beriman percaya kepada hasil upaya setan, maka dia adalah pengikut setan. Sekira begitu, teman. Kemana beliau? Tadi udah lambaikan tangan, Bang. Jatuh, Has, jatuh. Oke, next kita sambut dulu ini Bang Josim. Silakan Bang Josim, dibuka mic-nya, Bang. Halo. Aku nggak disapa loh. Assalamualaikum Gurunda. Oh iya. Waalaikumsalam. Saya Bang Katolik. Sadil. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Lanjut Gurunda. Oke, Bang Josim, sebelumnya kita akan cek akal dulu ya. 1 tambah 1 berapa, Bang? Tambah dengan 1. Oh. Waduh, kosong ini, Bang. Kita isi dulu ya sama Bang Juma, Bang. Satu istri saya dengan satu suami saya, satu suami dengan satu istri saya itu satu keluarga. Berarti satu kan? Oh iya, Bang. Tuh. Ini Langsung parah kondis nih. lah. Ini parah nih. Oke, Bang, apa pertanyaan, Bang? Biar di Pertanyaan saya adalah yang pertama. Saya sebelum saya memberikan pertanyaan pertama, Anda sudah bersaudara dengan Yahudi ya? Anda sudah bersaudara, tadi katakan saudara kami Yahudi. Tapi teman-teman Islam saya mengatakan bahwa membunuh 12 orang Yahudi sama nikmatnya dengan melakukan seks. Di mana saudara Anda sebagai orang Yahudi itu? Membunuh orang Yahudi. Itu satu ya. Di mana dalilnya itu, Bung? Yang kedua. Dalil. Yang kedua, itu Dalil. teman saya yang bilang saya tidak membaca. Oh, teman ente. Paling juga Teman Kristen Islam saya. sendiri. Yang kami nggak kedua, percaya. Yang kedua. Kami nggak percaya. Yang kedua. Kami nggak percaya karena itu tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun dalam hadits. Oke, itu nanti jelaskan. Saya yang nggak bisa. Itu nanti Anda jelaskan. Saya kasih kesempatan saya berbicara ya. Tapi kalau hanya bawa dalil kebohongan untuk apa? Oke, nanti itu pertanyaan saya, nanti Anda jawab. Saya tidak punya kewajiban dan Anda tidak punya hak untuk itu. Ya, kalau tidak mau jawab sudah terserah. Tapi ya karena memang nggak ada itu cuma omong kosong. Sama ketika saya dengarkan dulu. Kalau dengar. Kalau Anda mengatakan membunuh Yahudi, kasih kesempatan dulu saya bicara baru saya dengar. Saya minta Anda mempertanggungjawabkan ucapan Anda. Saya minta Anda mempertanggungjawabkan ucapan Anda. Sok bener ente itu dengan membawa narasi kayak begitu. Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan ente bunuh. Lantas Anda bernarasi bahwa kami bersaudara dengan Yahudi, kami bunuh Yahudi. Mana ada yang kayak gitu-gitu? Siapa yang ngajarin Anda berdusta kayak begitu? Ada saudara saya Muslim yang mengatakan begitu. Sama juga kalau saya mengatakan hal yang sama. Ada juga saudara saya Kristen mengatakan membunuh 10 umat Islam itu adalah sama halnya dengan masuk surga. Ayo, kamu minta dalil. Saya bilang pokoknya ada saudara saya mengatakan gitu. Kamu apa? Jadi ayolah, diskusi itu jangan emosi. Diskusi itu pakai dalil. Diskusi jangan pakai kebencian. Diskusi itu pakai dalil. Ya, jangan bohong-bohong kayak kesaksian-kesaksian penyembuhan-penyembuhan itu, jangan kayak gitu. Di sini nggak laku yang kayak gitu. Silakan. Ada kebohongan lagi? Kebohongan yang kedua, silakan. Kebohongan pertama sudah jungkir balik. Sekarang kebohongan kedua, silakan. Woi.
Buka mulutnya bang. Uraikan kebohongan kedua yang Anda bawa. Silakan. Bang Jo, silakan dibuka mic-nya Bang. Agak sulit, host. Oke, ya. Ya. boleh. Di apanya ini hilang. Ya, Oke, silakan. saya mau bicara mau bertanya yang kedua. Ya, Anda tadi mengatakan bahwa menyalibkan, membunuh dan segala macam itu adalah perbuatan setan. Intinya begitu. Betul Saya sekali. sangat setuju dengan Anda. dengan itu. Betul sekali. Sama. Bagus kalau setuju. Oke, Bagus. tolong katakan kepada teman Yahudi Anda itu, karena mereka lah yang menyalibkan Yesus. Mereka lah yang menyalibkan Yesus. Bekerja Mereka sama menyalibkan dengan Yesus, imam-imam tapi Tuhan Yahudi. pencipta alam semesta Itu tidak ada tinggal di dalam diam. Alkitab. Itu ada di dalam, tolong katakan kepada teman Yahudi Anda, saudara Yahudi Anda itu, karena mereka lah yang membunuh Yesus. Berarti teman-teman Yahudi Anda itu, saudara-saudara itu adalah penghuni neraka. Nah, lebih parah lagi Anda yang sendiri menyembah mengatakan- korban yang mati digantung. Kalau Yahudi penghuni neraka, bagaimana Anda yang menyembah korban yang ada di atas tiang salib tuh? Yuk, sama-sama tertawa yuk. Anda yang mengatakan bahwa Iya. membunuh Yesus itu Betul. yang sudah diperintahkan Benar. adalah perbuatan setan. Oke. Tapi yang membunuh Yesus itu adalah imam-imam Yahudi, ada di Alkitab itu. Benar sekali. Benar sekali. Nah, sekarang pertanyaannya, imam-imam Yahudi, orang-orang Yahudi yang membunuh Yesus, bagi saudara mereka pahlawan atau bukan? Jawab dulu. Oh, bukan, bagi Anda yang pahlawan itu. Parah, Enggak. parah Bang Suma, baca Bukan Alkitab tidak pahlawan sesuai. bagi Anda. Lah, Parah. kalau Anda mengatakan mereka bukan pahlawan, lalu yang mempersembahkan Tuhan mati di atas tiang pohon itu siapa? Rekam orang begini tidak sesuai. Hah? Anda memutarbalikkan Alkitab fakta. tidak Kok sesuai. memutarbalikkan fakta? Aduh, Karena iya. mereka membunuh Yesus lah, sampai Rekam. kalian itu punya dosa disalibkan. Yesus menyelamatkan Anda dengan darahnya. Yesus menyelamatkan Anda dengan dagingnya. Oh, iya, Inilah darah. Nah, betul. kalau tidak ada pembunuhan, Tapi kami tidak menyuruh Yahudi membunuhnya. kalau tidak ada pembunuhan, Kami tidak menyuruh Yahudi membunuh. kalau saudara tidak ada Anda itu. pembunuhan, Saudara Anda itu yang membunuh. kalau bertahun-tahun tidak ada melakukan pembunuhan, kalau tidak ada melakukan pembunuhan, tahu dah itu adalah masuk neraka. kalau tidak ada pembunuhan terhadap Yesus, No, apa yang terjadi dengan bukan. Kristen? Bukan. Bukan. Itu sudah dinubuatkan dari awal. Sudah Sejak dinubuatkan, kelahirannya, berarti kalau bagus. sudah dinubuatkan berarti orang Yahudi tidak berdosa. Bukan karena- sejak lahir, Karena lahir. Tuhan sudah merancang. Anda tadi Oh, mengatakan iya, berdosa. artinya tidak berdosa karena membunuh. Konsep Anda yang keliru. Kalau Iya, begitu. samalah dengan perintah samalah dengan perintah Muhammad bahwa membunuh Kristen itu adalah sama dengan teman saya itu membunuh Yahudi sama dengan melakukan Hei. Ayolah, ajak pendetamu ke Oke, sini. Kalau bilang sama orang saudara anda itu ya. omong hanya Tolong kasih tahu sama saudara omong kosong kayak begini tolong kasih tahu ngapain? sama saudara Yahudi Anda itu ya. Anda sudah bersaudara sekarang, tapi dulu membunuh mereka. Lah ini berbicara mengenai konsep ketuhanan, cuplis. Tadi berbicara mengenai konsep ketuhanan, Cak Ayu. Mama Ya. Sekarang Anda larinya kemana? Tadi Kalau orang Anda Yahudi mengatakan tidak membunuh membunuh Yesus, dengar. Kalau orang Yahudi tidak membunuh Yesus, apa yang terjadi dengan Kristen? Tidak ada terjadi selamat, tetap selamat. Lalu bagaimana dosa Anda bisa ditebus kalau tidak ada pembunuhan? Anda yang mengatakan, jadi Anda setuju dengan pembunuhan itu. Jadi orang Kristen sekiranya dia sesama dengan Yesus, orang Yahudi nggak ada kebagian, orang Romawi nggak ada kebagian. Yang pertama membunuh Yesus itu ente. Karena ente beriman pembunuhan kepada Yesus adalah penebusan dosa-dosa Kristen. Mau Tidak, tertawa? bukan itu. Saya temanin. Nah, oke, jadi pesan saya tolong katakan sama saudara Yahudi itu ya. Anda sudah berteman sekarang dengan Yahudi. Ini berbicara mengenai konsep ketuhanan, Cak Ayu. Tuhannya Bani Israel yang diperkenalkan oleh Abraham, Ishak dan Yakub dengan Tuhannya umat Islam itu adalah satu, sama dengan Tuhan yang kami sembah. Itu maksudnya, Cak Ayu.
Ya ayo. Aduh, parah ini saudara saya. Ya. Nah sekarang kalau tidak ada pembunuhan terhadap Yesus, Kristen ini kayak mana nasibnya? Ya tetap kami selamat. Caranya? Karena kelahiran Yesus. Sudah, dengan mengikuti Yesus, ya, dengan mengikuti Yesus. Parah. Jadi orang kalau dialog agama bang, bukan hanya sekedar bekal nafsu, emosi, semangat, Bukan juang. emosi, Anda yang emosi. Orang masuk medan perang itu harus punya senjata. Kalau cuman lari masuk, begitu lihat orang pedang-pedangan di dalam, lari aja masuk. Iya. Buk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak bisa modal kayak gitu, nggak bisa. Anda harus masuk ke medan perang. Cing. Hiya. Buk. Cing. Itu. Kalau cuman masuk aja sekali tabrak mati, kayak mana ceritanya? Jadi kalau Yesus mati dibunuh oleh orang Yahudi, orang Roma, berarti Anda harus menganggap mereka sebagai pahlawan, betul? Bukan. Mati Mereka mija. adalah pendosa besar. Loh, berarti pembunuhan terhadap Yesus itu mengakibatkan dosa, bukan penghapusan dosa. Mengakibatkan dosa bagi pembunuh, Iyalah. bagi pembunuh. Lalu bagaimana ceritanya kalau mereka tidak membunuh? Gantian host. Kayak mana ceritanya kalau sekiranya Yesus tidak dibunuh oleh pendosa ini? Hah? Kalau tidak dibunuh, ya, Yesus tetap hidup kan? Iya. Ya, tapi- Lalu yang mati di atas tapi- tiang salib? Tapi itu kan pengandaian. Itu kan pengandaian. Pengandaian Faktanya dia mati yang beneran. Faktanya terjadi begitu. Berarti faktanya mereka yang membunuh termasuk setan adalah pahlawan bagi Kristen. Tepuk tangan dong. Bukan. Oh. Itu asumsimu saja. Lu kok asumsi pula? Kalau setan iya. tidak merasuki Yudas, Yesus tidak disalib. Ayo. Iya. Nah, iya, berarti berterima kasih kepada Syekh. Oh, tidak, ngapain harus berterima kasih? Iya. Iya. Ngapain? Loh. Iya. Kita harus berterima kasih kepada pahlawan kita yang telah memberikan kemerdekaan kepada kita. Kristen telah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Kristen telah dibebaskan dari kuk penghambaan. Galatia 5 nomor 2. Kristen telah dibangkitkan baginya mayat untuk menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Kristen dengan matinya Yesus telah dibebaskan dari hukum-hukum Tuhan. Efesus 2 nomor 15. Nah, iya, betul. Jadi berkat setan, Betul. Kristen ini merdeka. Parah kalilah saudara saya ini. Maka ucapan yang pantas Kristen ucapkan kepada setan adalah terima kasih Eyang. Itu bu. Bukan. Mati meja. Kalau bukan apa? Wahai setan, aku benci kau setan. Kenapa kau membunuh Yesusku? Kan gitu ya? Itu maunya. Kami tidak diperintah Yesus seperti itu. Setan, kurang Hanya ajar kau mengatakan, setan. Memaafkan mereka. Mereka tidak Setan, tahu apa yang kurang dia ajar lakukan. kamu. Itu Kenapa kau membunuh Tuhan kami, setan? Berkat kau Nah, membunuh tidak- Tuhan kami. tidak. Kami nggak punya Tuhan lagi. Bu, nggak bisa kayak gitu kan? Jadi harusnya setan, terima kasih ya. Berkat kamu kami sudah diselamatkan. Andai saja kamu tidak membunuh Tuhan kami, maka celakalah kami karena kami yang akan membunuh Tuhan kami sendiri. Untung saja kau mewakili kami membunuh Tuhan kami sehingga kami diselamatkan. Halilintar. Kan gitu, Bang. Itu kan kesimpulanmu yang keliru. Jadi yang mana yang benar? Yang benar penyelamatan Yesus terhadap kami adalah kebangkitannya. Bagaimana mau bangkit kalau tidak dibunuh dulu, Cak Ayu? Ya, betul. Mama, bulu ketek. Kayak mana ceritanya mau bangkit kalau nggak mati dulu, Mama, Iya. kayak mana ceritanya? Gimana ceritanya Yesus bangkit dari kematian kalau nggak mati dulu, Bang? Halo. Lu kok jadi halo sih? Ada-ada aja ini abangku ini. Kayak mana ceritanya? Jadi setan ini adalah pahlawan bagi Kristen. Iya, Makanya itu Al-Quran kita mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi sahira. Adalah orang kafir itu penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan.
Andai saja tidak ada Kristen, sia-sialah perbuatan setan merasuki Yudas. Andai saya tidak ada Kristen, sia-sialah kemudian kesaksian-kesaksian palsu, tipu muslihat yang dilakukan oleh orang Yahudi. Akibat daripada setan merasuki Yudas, akibat daripada imam kepala mahkamah agama melakukan tipu muslihat dan kesaksian palsu sehingga Yesus dibunuh, maka lahirlah kemudian Kristen. Jadi buah dari perbuatan setan itu adalah agama Kristen. Sepintas begitu, sepintas. Ya, Bukan sepintas, itu fakta. Ya, sepintas. Itu adalah kesimpulan yang dangkal. Oh tidak, itu fakta iya. yang terjadi. Itu Kalau adalah kesimpulan yang dangkal. Kalau iblis tidak berhasil membunuh Yesus, Kristen mau ngapain? Itu adalah kesimpulan yang dangkal. Sekarang Kita saya tanya, tidak- kalau kita tidak iblis tahu tidak tapi berhasil itu adalah membunuh fakta. Yesus, Anda hanya Kristen mau mengatakan ngapain? Kalau saja kan, kalau. Karena dia berhasil membunuh Yesus, Kalau saja. lahirlah Kristen. Alamak. Betul? Tidak. Mati meja. Kristen ini lahir dari sana, dari penyalibang. Kalau tidak ada penyalibang, Kristen ini nggak ada. Bagaimana ceritanya Kristen mau ada kalau tidak ada Apakah penyalibang? maksud Anda sebelum disalibkan tidak ada pengikut Kristus, pengikut Yesus? Ada pengikutnya, tapi orang-orang Iya, bersunat. mereka itulah disebut Kristen. Pengikutnya adalah orang-orang bersunat, penganut Taurat, bukan Kristen. Beda. Kristen itu nanti muncul di Antioquia, pengikut Paulus. Murid-murid itu pertama kali disebut sebagai Kristen, pengikutnya Paulus, bukan pengikutnya Yesus. Sebutannya, tapi Iya, sama sebelumnya sudah lebaji ada. itu sama dengan. Gimana bisa sama dengan? Lah, gimana ceritanya? Yang disebut Sama. sebagai pengikut Kristus di Antioquia itu siapa? Sama seperti Islam bahwa Muhammad diutus untuk Bani Arab kan? Iya. Sama seperti itu. Dasar gimpe ulu. Mana ada Rasulullah diutus hanya untuk orang Arab? Oh, itu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk litubayyina linnasi, termasuk untuk kalian semua. Begitu abang. Katakan berkaum-kaum dan segala. Ya, saya kurang paham bunyi-bunyi Quran ya, tapi yang saya tahu, yang pernah saya dengar dari ajaran-ajaran Islam bahwa Muhammad itu diutus untuk orang Arab. Ya, itu untuk orang Arab. Rahmatan lil alamin. Beliau diutus untuk rahmat seluruh alam. Betulkah Rahmat itu? itu bahasa Arab artinya kasih sayang. Betulkah itu rahmatil alamin? Betulkah itu? Betul. Masa tidak? Coba Setahu saya, kita buktikan. Orang Islam memerangi Kristen. Coba kita buktikan. Agama yang Anda anut ini agama yang diwariskan oleh penjajah. Betul atau betul? Betul. Maksud Anda, apakah Apa? Anda bicara Kristen hanya di Indonesia saja? Lah enggak, ini di Indonesia kan berbicara mengenai rahmat. Sekarang apakah Anda ingin menolak bahwa agama Anda ini adalah warisan penjajah? Oh, di Indonesia? Ya di Indonesia aja dulu. Di Indonesia tidak. Dia ada misionaris tertentu. Alamak, Bukan penjajah. Anda yang membuat, Anda yang memframing pintar itu. sekali, saudara. Anda yang memframing itu. Siapa yang pertama kemudian mendirikan lembaga Bible di Batavia? Misionaris Anda atau memframing belanja? Kok belanja? Belanda. Hei, yang Kristen pertama sudah kali datang mendirikan sebelum penjajahan itu, ya. lembaga Bible di Batavia itu Sebelum- misionaris atau belanja? Belanja pula, Belanda. Sebelum penjajahan itu Kristen sudah datang ke Indonesia. Jadi Tahu. itu bukan penjajah. Itu hanya framing Anda. Kapan Kristen masuk ke Indonesia? Mulai. Abad ke-6. Mati meja. Anda kaget. Di mana Anda itu? kaget, kan? Di mana? Anda Di kaget, mana? Karena Anda kan mengatakan bahwa itu adalah Islam. Di mana itu tertulis sejarahnya abad ke-6 Kristen masuk ke Indonesia? Di Tapanuli Tengah. Tapanuli Tengah itu. Tolong tunjukkan Dinda Ardiansa. Ya guru dah, gimana guru? Ada yang mengatakan Kristen masuk ke abad ke-6 di Indonesia. Di Tapanuli. Betul. Nggak sanggup saya guru dah. Ampun.
Biar saya bang. Kenapa Biar saya, bukan Bang, sebelum izin, Masehi aja, Bang? Biar saya izin bang. Anda tidak tahu sejarah berarti. Oh iya iya. Anda Saya nggak tidak tahu sejarah. Ini dia. Tolong sebutkan nama gereja yang ada di abad ke-6. Oh, tidak Nama mendirikan gerejanya? gereja pada saat itu karena mereka berdagang ke salah satu desa dekat Sibolga. Oh, kalau cuma Ya, ngomong kayak itu gitu mah ya. pantat ayam juga bisa, Bang. Ada kok itunya. Tapi Apa Islam adanya? mengklaim itu adalah Adanya yang Islam. apa? Apanya yang ada, Bang? Bang? Hmm? Ah, Ya, apa? Ah, ada. ah. Hmm? Ah. Anda Aku kaget izin, kan Bang, itu bentar, mendengarkan sejarah itu? Iyalah. Pak Jo, Pak Jo, aku izin tanya nih dikit Pak Jo. Oke. Dulu Pak Jo, gejala awalnya gimana Pak Jo? Apa gejala awal apa? Yang benar Ya, itu yang abad Bapak rasakan ke-16. itu awal itu loh, yang Bapak rasakan gejala awalnya itu apa? Yang saya baca dalam sejarah ya bahwa aliran Nestorian ya dari Timur Tengah sana datang berdagang rempah-rempah itu mencari rempah-rempah. Mereka tiba Abad di sana. keberapa, Di sana Cak tidak- Ayu? Kristeng masuk ke Nusantara itu di abad ke-16. No, Itu Anda pun sudah salah. dibawa Anda kemudian salah. oleh penjajah. Anda salah karena Anda menyebut bahwa Kristen itu penjajah, lalu Anda buat framing seperti itu. Lah, Anda salah, baca aja sejarah. Kristen itu bukan penjajah, kan? Yang menjajah itu orang-orangnya, tapi Tuhannya Yesus. Kitabnya Tadi Bible. Anda katakan bahwa Kristen itu agama penjajah. Lah, kalau mau dibalik boleh. Kristen agama penjajah, penjajah bukan agama Kristen. Hah? Bisa nggak dibalik? Tidak seperti itu. Faktanya tidak seperti itu. Kristen bukan agama penjajah, oke. Tapi penjajah beragama Kristen, betul atau tidak? Oh, saya tidak tahu agama penjajah itu. Oh, nggak tahu. Ya. Belum tentu mereka semua penjajah apa? Belum tentu mereka semua Kristen. Ada juga yang ateis. Oh, jadi Belanda Ada itu anak- ada yang ada Islam abad juga 16 ternyata. sudah Ya. ada Jangan-jangan ateis juga. Belanda datang ke sini bersama dengan Pak Kiai. Pak Nggak Kiai mungkin. Luther Manten dari Belanda. Bisa jadi gitu ya. Apakah Abang ini apakah lucu dari tadi. Kiai Westerlin? Tidak. Tidak, bukan. Anda saja yang mengklaim itu. Penjajah katanya apa? Kristen bukan agama penjajah. Penjajah beragama Kristen. Yang mana yang Anda pilih ini? Karena Anda semuanya pernah membuat dua-dua survei tidak bahwa penjajah itu dua-duanya beragama benar Kristen soalnya. semua? Tidak semuanya, tapi ada penjajah. Sama seperti Islam, ada yang berdagang, mungkin ada juga yang tidak berdagang datangnya. Ya, ada juga imigran-imigran kan? Seperti itu. Udahlah Bang, sejarah nggak bisa dipungkiri Bang. Mungkin ada Kristen masuk ke Nusantara datang ke sini untuk main kelereng, main layangan mungkin. Tapi sejarah menorehkan perjalanan Cicak Rowo masuk ke Nusantara ini itu membawa agama. Mereka menggandeng misionaris. Mereka meninggalkan rumah-rumah ibadah bernama gereja, meninggalkan lembaga kitab agama bernama Lembaga Alkitab Indonesia, lalu kemudian mereka meninggalkan sebuah buku bernama Biblos yang mereka ganti dengan kata Alkitab. Jadi nggak bisa, sejarah itu nggak bisa dipungkiri Bang. Kalau yang namanya sejarah ya, siapa yang menulis sejarah itu kadang-kadang karena mereka berkuasa lalu diterima. Oh ya udah, kalau begitu salah sejarahnya kita, iya, udah. Iya. Banyak harus ditulis kembali sejarah Iya, Indonesia. iya. Berarti ya, anggap saja yang menjajah 350 tahun termasuk kerajaan kami di sini, kerajaan Goa, kerajaan Bone, kerajaan Wajo, kerajaan Luwu itu dijajah sama bangsa Arab. Anggap saja kayak gitu ya.
ya, sejarah salah Ya, yang bisa benar. saja. Itu Anda yang menyebutkan. Saya tidak menyebutkan itu. Anda yang menyebutkan. Hore, yang menjajah 350 tahun adalah Indonesia. Hore, adalah Islam. Hore. Ya, Anda yang menyebutkan itu. Saya tidak menyebutkan Dan yang itu. dijajah itu dan yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia itu 99% pahlawannya adalah Kristen. Betul? Anda yang menyebutkan itu. Saya Oh ya tidak udah, menyebutkan. biar Anda senang. Ya udah, ya udah. Tidak. Nanti sarankan ke pemerintah bahwa sejarah itu dibalik Oh, supaya iya. senang Abang Josim ini. Itu kuburan-kuburan 40.000 jiwa itu dirubah semua itu jadi tanda salib, nanti disuruh. Pembunuhnya adalah Kiai Maulana Ibrahim. Oke. Senang abang digituin, senang. Yang Senang mati. bang. Senang nak abangku ini, ya Allah yang Karim. Masya Jadi Allah. jadi isi kuburannya orang Belanda semua ya. Iya. Kabur dia. Bilang iya. Ya selamat malam Bang. Gimana kabarnya? Mana bisa diubah ya seperti jagung. Jaringannya putus-putus Bang. Jangan sampai Yesus yang udah Fokus. Yesus yang udah di jalan yang lurus, yang adalah jalan yang lurus, malah itu nanti kalian ganti jadi Isa yang jalannya ditikung. Oh, jadi Yesus itu hanya jalan ya Bang ya. Jadi Yesus itu hanya jalan saja ya. Masuk nih topik ini. Ya. Jadi Yesus itu jalan nih ya Bang. Hanya itu yang kamu tahu. Ya saya tanya Abang. Yesus itu jalan apa tujuan? Wih, lama banget ini berpikir. Menurutmu, jawab saya dulu. Jika dia adalah jalan, menurutmu Ya menurutku saya pakai data diam ya. apa yang kau cari kalau dia adalah jalan? Ya menurut Yohanes 16:4. 46 apa? Ya 46. Jangan kasih saya ayat. Kita bicara secara logika sekarang. Memang Anda masih bisa berlogika ya? Bisa. Oke, baik, berlogika kita. Jalan itu adalah lalu yang kita lewati untuk menuju tujuan. Bicara. Wah, ini nggak denger ini signalnya, ini beli HP nggak beli sinyal, susah ini host. Jadi Yesus itu jalan. Oh begitu lagi. Ya, terus apa lagi Bang? Mau dia apa? Aduh, mau dia apa Bang? Sekarang saya tanya, menyangkut kita bicara umum ya, kita gak perlu yang khusus-khusus, oke? Bicara aja Bang, nggak apa-apa. Nggak ada yang larang kok Anda bicara. Menurutmu Kristen itu dibenarkan sama Yahudi apa tidak? Oh enggak, ditolak. Ditolak. Apa yang ditolak oleh orang Yahudi? Buktinya Yesus ditolak oleh mereka, bukan Mesias yang ditunggu-tunggu. Malah Yahudi ingin membunuhnya. Malah kok iya kan dia dibunuh. Oke, saya turuti pikiranmu sekarang ya. Wih, hebatlah kau. Silakan. Kalian Lawan mengakui berat bahwa ini. Kristen ditolak sama Yahudi. Terus? Artinya Yesus ditolak oleh Yahudi. Ya itu faktanya Bang. Tapi kenapa kalian yang datang kemudian tuh mengangkat Yesus juga sebagai nabi? Padahal udah jelas-jelas Yahudi menolak Yesus. Tapi Enggak ada ya. Di Al-Quran enggak ada Yesus. Di Al-Quran enggak ada Yesus. Berarti ngapain kalian bahas-bahas kekristenan menolak Ya, Yesus yang Ngapain lu naik kemari kalau nggak mau dibahas? Lu, kamu yang naik memulai membahas kok. Kamu yang naik Iya. membahas loh. Kita ngomong soal logika ini loh, logika. Ya kau yang membahas, masa kau menuduh kami yang membahas? Kau yang membahas, kau yang bertanya, saya jawab. Iya, saya bilang kalau orang Yahudi udah menolak Yesus, ngapain Yesus kalian angkat jadi nabi? Kan goblok namanya.
Loh, enggak, nabi saya bukan namanya Yesus, nabi saya namanya Isa alaihissalam, bukan Yesus. Yesus itu orang Romawi yang mati terkutuk di tiang salib. Orang dari mana? Romawi. Yesus itu nama Romawi yang mati terkutuk di tiang salib. Anaknya Bunda Maria bukan nama Yesus. Yesua Amasia namanya anaknya Maria, bukan Yesus. Ih, Masih mau kau datang besok? tahu. Nangis Bang Suma nangis ketawa loh. dengar kau itu. Bang Suma ketawa dengar kamu. Bang Juma ketawa, Anda yang nangis. Hmm. Hmm. Bila perlu Bang Suma ngomong kasih hadap ke saya sini. Wish. Bang Juma ditantang. Ada dulu Bang Juma, terapi dulu nih Bang Juma, anak kecil ini Bang Juma. Ya, saya lagi punya ginjal. Silakan ketawa aja. Jadi gini, Bung. Maaf Ya. ya teman-teman. Jadi gini. Iya. Ya. Nabi kami bernama Isa alaihissalam kemudian datang di tengah-tengah Bani Israel. Ketika dirinya datang menyampaikan kepada Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian wahai Bani Israel. Itu seruan daripada Nabi Isa alaihissalam ke tengah-tengah Bani Israel. Inilah jalan yang lurus itu, kata Nabi Isa. Wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'abudu hadha siratum mustaqim. Jadi jalan lurusnya itu adalah menyembah Allah, Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya Yesus. Itu jalan lurus itu. Silakan. Mohon maaf deh Bang Suma. Boleh saya nanya? Jeko jaringan mundi. Iya, silakan. Bang Suma, Iya, silakan. boleh saya nanya? Boleh. Tadi itu kan ada teman satu tadi, entah siapa itu yang bicara, saya nggak tahu. Katanya kami nggak mengenal Yesus, yang kami kenal Isa gitu. Iya, saya sedang Ya. menjelaskan Nabi Isa ini. Saya tidak menjelaskan Yesus ini. Ini yang saya bahas ini Nabi Isa. Nabi kami yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang dibengkokkan ajarannya kemudian sehingga muncul Yesus dan muncul Kristen. Apakah sekarang saya tanya Bang Sumanya, apakah orang Yahudi pernah menyalibkan orang yang bernama Isa? Dulu orang-orang Yahudi menolak Nabi Isa alaihissalam. Mereka membuat makar kemudian. Nabi Isa datang mengajarkan mereka. Gimana? Apakah Bang Suma punya catatannya itu bahwa orang Yahudi mengenal yang namanya Isa itu? Catatan kami adalah Al-Quranul Karim. Oh, Ini wahyu. Oh, Al-Quran. Saya pikir. Oh jelas, kami tidak berdasarkan terhadap hasil penelitian orang-orang yang tidak dikenali. Oh, kalau bukan berdasarkan hasil penelitian, untuk apa orang banyak berpikir tentang Kalau fulus, penelitian tentang manusia itu syarat dengan kesalahan. Tapi kalau Allah pencipta alam semesta yang maha menyaksikan segala sesuatunya yang menorehkan, kami yakin itu tak akan mungkin ada kesalahan di dalamnya. Nah, ini kan udah soal apalagi kalian tahu Quran kan katanya penuh dengan sains kan gitu. Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang berkata di dalamnya itu adalah yang maha melihat, menyaksikan apa yang terjadi terhadap nabinya yang datang kepada Bani Israel. Lukas menuliskan tentang Yesus, Lukas tak pernah melihat Yesus. Paulus bercerita tentang Yesus, Paulus bentar tidak dulu, pernah Pak. melihat Yesus. Begitu Sebentar juga dulu. Markus, begitu juga pengarang Matius, Yohanes, apalagi yang di Pulau Patmos tidak pernah melihat Yesus. Tapi mereka berani menceritakan tentang Yesus. Tapi kalau Allah yang Bentar dulu. bercerita, Dia yang mengutus Nabi Isa alaihissalam, Dia yang menciptakan Nabi Isa alaihissalam, Dia yang memberikan amanah kepada Nabi Isa alaihissalam, Dia yang maha tahu Bentar tentang dulu. ciptaannya. Demikian, silakan. Bentar dulu Bang Suma. Yang Matius, Lukas, Markus itu ceritakan itu Isa apa Yesus?
Dia menceritakan tentang orang yang sudah dipalsukan namanya yang seharusnya adalah Isa alaihissalam. Mereka palsukan namanya dengan nama Yesus disebabkan karena tulisan mereka itu dijual untuk orang-orang Yunani sebelum. Apa itu? Semua kau datang besok. Begitu lagi. Gimana? Gimana? Masih ada? Satu hal lagi sekarang. Iya, Nggak melupakan- tambah lagi yang lebih hot lagi, Masih silakan. ada. Iya, mumpung saya lagi semakan, habis makan ginjal tadi. Oh, lanjut. Oh, begitu ya. Saya pikir minum Iya. kencing unta. Bukan. Gini, Bang Suma. Ya, Bang Suma. Saya Iya. mau tanya, mungkin kebanyakan Muslim kan ini. Saya belum nanya loh ya. Hati-hati. Nah, saya nanya Iya, Anda silakan. langsung roboh Silakan. nanti Anda. Saya Silakan. tanya satu hal dulu sekarang ya. Satu hal dulu sekarang. Tanyakan sampai Anda puas sebelum saya bertanya. Satu hal aja dulu. Entar Oh, ya udah. ganti-gantian Silakan. boleh. Ya, silakan. Ya mungkin Bang Suma juga tahu sendiri bahwa kalian itu percaya dan yakin bahwa yang kalian sembah itu adalah sama dengan apa yang disembah oleh orang Yahudi. Janganlah Ya. berpikir soal Kristenan dulu sekarang ya. Ya, memang Antara Kristen itu Islam- penumpang gelap dari barat. Betul. Lanjut. Oh begitu. Oh iya. Saya terima itu kata-katanya. Oh iya pasti itu udah benar itu enggak. Jangan ragukan itu, Bang. Tapi oke, seperti yang Bang Suma bilang barusan, Kristen itu penumpang gelap. Iya. Memang betul. Justru saya berpikir sebaliknya. Apa yang Anda yakini itulah. Kami nggak numpang justru ke antara Yahudi, yang seorang jadi kami nggak boleh penumpang disebut gelap. penumpang karena kami nggak numpang ke Yahudi. Islam berdiri Iya. sendiri. Kenapa saya bilang iya? Kalian itu penumpang gelap. Kenapa? Karena Kami numpang di mana rupanya? ngaku-ngaku sama menyembah apa yang disembah oleh orang Yahudi, tapi satu pun Hmm. satu Apa? kata seperti Ini nama orang mau Yahweh baru tidak mau pernah belajar ada dalam bicara Quran. ini, host. Nama Yahweh gak pernah ada dalam Quran. Catat itu. Itu artinya kami tidak menumpang. menumpang hanya Loh. pakai nama Allah. Ya, nama Tuhan kami Allah. Anda bawa Yahweh? Gak kenal kami dengan Yahweh. Apa itu Yahweh? Loh, katanya sama dengan apa yang disembah sama orang Yahudi. Loh, kok Ya gak tahu kenal Yahweh kalau gimana mereka sih? mengatakan mereka menyembah pencipta alam semesta, Oh, berarti sembahan jangan- mereka sama dengan yang kami sembah karena kami juga menyembah Kalau pencipta kamu- alam semesta. Berbeda Bang dengan Suma, Kristen. Kita main logika dulu. Menyembah Dengar manusia yang diciptakan oleh pencipta alam Kalau semesta kamu kan hanya beda. sekedar Beda kelas. Kalau kamu hanya sekedar bicara soal siapa yang menciptakan kamu dan itu yang kamu sembah, mohon maaf, jangan pernah belajar soal sejarah kalau begitu. Memang ada sejarahnya pencipta alam semesta bisa ditulis. Percuma kamu bisa bilang sama ajarannya dengan orang Yahudi, tapi kalau yang kamu sembah saja gak pernah ada tertulis seperti kata Yahweh, nama Yahweh gak pernah ada satu pun dalam Quran. Bagaimana Ya, kamu bilang kami bukan penumpang penyembah gelap, berhala juga Cahayu. bisa bilang gitu? Hei, kami bukan Penyembah berhala pun bisa penumpang gelap. mengklaim hal seperti Bang Suma. Ya tidak ada urusan. Lo uang kami punya dalil tentang akidah. Kami belajar tentang tauhid. kok Kami bisa- berbicara mengenai muamalah, syariat, Bisanya sekarang akhlak. Bang Suma bilang Itu gak ada kitab urusan suci tapi kami. mengurusi agama orang bisa. Dan kami tidak kemudian mengambil Bisa-bisanya Bang Suma kitabnya. bilang gak ada urusan dengan Dan kami Kita tidak mengambil memasuki kitabnya agama agama lain. lain untuk kemudian membenarkan agama kami. Enggak seperti agama yang dari barat itu mengambil terjemahan dari kitab agama lain lalu ditempel satu sampul dengan kitabnya orang Yahudi. Berbeda. Kalau Al-Quran mana ada mengambil kitabnya agama Yahudi nempel di atas kitab kami? Enggak ada. Kami bukan penumpang gelap. Al-Quran ya Al-Quran berdiri sendiri, kemudian tidak butuh kitabnya agama lain untuk membenarkan Al-Quranul Karim. Berbeda dengan surat-surat yang ada di Romawi sana. Mereka membutuhkan kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan Septuaginta untuk melegalkan kemudian tulisan-tulisan orang yang tidak jelas untuk mengatakan bahwa itu adalah firman Tuhan. Apa ada bukti? Enggak ada. Ayo. Susah Mana dia, Bang. pertanyaannya mana? Aku nunggu pertanyaan Anda. Yang paling berat, silakan. Dulu udah pernah aku suruh ganti jalan yang buntu. Terus aku bilang jangan lagi datang besok ya.
Susah diisi akalnya bang. Ya susah lah, karena nggak bisa membedakan antara jalan dan tujuan. Jalan menuju Monas itu bukan Monas. Monas dan jalan menuju kepada Monas itu berbeda. Sementara ente antara jalan dan tujuan itu Anda sama-samakan. Yesus itu jalan dan Elohim itu adalah tujuan. Tidak ada orang sampai kepada Elohim tanpa melalui Yesus. Berarti Yesus itu hanya oknum, nabi, rasul, duta yang dilalui untuk menuju kepada Tuhannya Bani Israel. Salahnya Kristen karena menjadikan Yesus itu sama dengan tujuan dan jalan. Itu koflaks namanya. Jalan ke Monas bukan Monas, Bung. Jalan ke sekolah bukan sekolah. Jalan ke pasar bukan pasar. Kalau di Kristen enggak, jalan dan pasar sama aja. Itulah hebatnya agama saudara. Oke, Agama dari kalian barat. urus. Standby aja dulu ya. Sekalian isi kodam. Kita sapa dulu aja nih, ada Edward Peter. Selamat malam Pak Edward. Selamat malam. Iya Pak. Gimana kabarnya Pak? Wah, jaringannya kurang bagus. Pak Edward. Oh, sehat. Agamanya apa Pak? Oten. Oh, Oten, siap. Jadi udah siap dicek akalnya Pak ya? Sejak kapan ada agama Oten? Iya. Pak Edward, bisa dibesarin suaranya Pak? Iya. Iya, udah Silakan siap. Bang, silakan. Siap. 1 2 3 3 2 1 dicoba. Cek cek cek. Masuk. Halo. Pak Edward. Halo. Sudah siap dicek akalnya Pak ya? Kalau belum siap, kita udah sediakan ambulan. Atau bisa lambaikan tangan di sebelah kanan, ada kamera. Waduh, merah. Silakan Pak, di kopi di monitor Pak, tukang kopi kebeli motor. Pak Edward. Angkat saya jadi bosmu, Bang. Iya, Bos. Ya, bagus. Apa yang ingin disampaikan Pak Edward? Silakan Pak. Aku ingin bertanya aja, Bos. Iya, silahkan. Apa makna mencium Hajar Aswad dan mengelilingi Ka'bah? Wes, mantap. Jadi di Islam itu, sekiranya ada perintah di dalam Islam untuk makan manusia, maka Islam pun akan melakukan itu. Iya. Iya. Karena kami umat Islam itu sami'na wa ta'ana. Kami mendengarkan lalu kami taati. Ketika ada perintah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan kami laksanakan. Kenapa? Karena kami sama seperti Yesus, mentaati perintah Tuhan. Yesus itu dalam Galatia 4 nomor 4, dia adalah manusia yang takluk kepada perintah-perintah Tuhan yang ada dalam hukum Taurat. Kami pun demikian. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan kami, apa yang perintahkan kemudian Nabi kami, maka itu yang kami lakukan. Kami Muslim, kami bukan orang kafir. Kafir itu artinya menutup diri dari perintah Tuhan. Nah, kalian itu disebut kafir kenapa? Karena semua perintah Tuhan yang ada di dalam kitab yang Anda tenteng setiap hari, itu Anda bantah dan Anda tidak laksanakan. Malah apa yang tidak diperintahkan itu yang Anda perintah, itu yang Anda lakukan. Kalau kami, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kemudian untuk mencium Hajar Aswad, mencontohkan kemudian untuk berziarah, tawaf mengelilingi Ka'bah. Kami lakukan itu. Yesus sujud, Yesus tidur di atas perahu, Yesus kemudian tergantung di atas pohon. Kenapa Anda mengaku sebagai pengikut Yesus sementara Anda tidak melakukan apa yang Yesus lakukan? Sedangkan dalam Yohanes 14 nomor 12, kalau kau mengasihi aku, kamu akan melakukan semua pekerjaan yang pernah aku lakukan. Kenapa ente tidak lakukan? Apakah pantas Anda disebut pengikut? Tidak. Anda adalah anti Yesus. Masih ada lagi? Meow.
Pak Edward, silakan dibuka kembali mic-nya, Pak. Bang Suma, Iya, Paman. ngobrol lagi. Ayo. Enggak, tadi satu hal aja saya mau tanya Bang Suma. Ya, silakan saudaraku Majinu. Katanya sama apa yang diimani dengan orang Yahudi. Itu Kristen klaim udah mereka, Bang bukan Suma kami. buat itu. Ada gak satu kata Yahweh dalam Quranmu itu? Yahweh itu dewa sembahan orang Mesir. Yahweh itu dewa walia. Dewa yang bukan laki, bukan perempuan. Orang Yahudi tidak menyembah Yahweh. Bicara tempat dalil ya. Mati Mija. Di mana ada tertulis Yahweh dalam kitabnya orang Yahudi? Tunjukkan kepada saya. Mana? Ya jelas ada. Tunjukkan. Tunjukkan. Kalau gak ada gak mungkin orang mengimani itu aja. Ya. Saudaraku, saya minta tunjukkan dalilnya ada nama Yahweh di dalam kitabnya Yahudi. Tunjukkan. Mana? Adonai ada juga di dalam Quran. Kalau Adonai itu ada dalam Al-Quran. Ya, disebut Arab. Ya, Kenapa? lanjut. Itu kan gelar. Lanjut. Bukan nama. Lanjut. Itu gelar. Adonai itu Tuhan. Atau Ilah. Atau Rab. Apa masalahnya rupanya? Ilah itu bukan bukan nama, sekarang gini aja, itu Bang Suma. adalah gelar. Bang Suma. Dari tadi Bang aja. Suma terus apaan sih? Apa sebenarnya permasalahan Bang Suma menolak Kristen itu apa? Apa sebenarnya? Itu bukan persoalan, tapi itu adalah masalah besar. Menolak neraka adalah sesuatu yang hak bagi kami umat Islam. Kristen itu neraka. Ngomong-ngomong soal neraka, lu sadar gak? Bang Suma sadar gak neraka itu kalian ambil dari Alkitab kami? Oh ya? Iya. Coba. Cek di dalam perjanjian lama pun gak akan di kitabnya orang Yahudi pun Bang Suma gak akan pernah ketemu. Terus? Kata Di mana itu neraka hanya tertulis ketemu neraka di dalam perjanjian kitab baru. saudara? Di mana ada kata neraka di dalam kitab saudara? Tunjukkan ke saya. Oh, wah, katanya menguasai Alkitab. Mati minyak. Anda mengatakan sesuatu yang mengada-ngada bahwasanya di kitab saudara ada kata neraka. Mana tunjukkan ke saya. Siapapun sekarang yang mendengar di sini ya, silakan cari sendiri. Iya. Kalau percaya Dasar saya, tidak silakan cek sendiri. Bagaimana ceritanya? Apa yang Suma ini bicarakan adalah Mama. Ya. Saya udah setengah ngantuk Gurunda. Tapi denger dia tadi. Gimana ceritanya? Kita bertanya, mana? Coba tunjukkan di mana neraka tertulis di Bible. Wah, ada. Iya, di mana? Cari sendiri. Lu memang nggak pernah baca Alkitab berarti, cuma sok tahu berarti. Loh, mana tunjukkan ke kita di mana ada tertulis neraka itu di dalam Saya kitab. bukan tipe orang tukang hafal ya, tapi yang saya tahu itu ada di sana. Dia bilang aja lu blow on. Udah selesai. Bukan belum. Ngapain hal yang ada kita harus tutup-tutupi? Pada akhirnya kalau kita mencari kita akan ketemu juga bahwa itu memang ada. Saudaraku, Logika kita mending mainkan, ngapain? Mending Anda pakai daster aja besok di jalanan, berdiri di pinggir jalan, daripada Anda membahas sesuatu yang Anda tidak paham. Yang ada dan Jadi, kalau saran saya sih lebih beli pancing umpan yang bagus, besok ke laut mancing udah dapat ikan. Gitu. Saya setuju. mendingan lu jadi ikan yang cuma makan-makan umpan itu. Oh gitu ya. Iya. Adalah. Ya, bicara fakta aja. Mungkin ada perawat atau dokter pasiennya yang hilang. Salah satu pasiennya mungkin ada di sini. Saya cuma tanya Bang Sumanya,
Apa sebenarnya permasalahan Bang Suma dengan kekristenan itu? Udah dijawab tadi loh. Mohon maaf, waktunya pulang ya. Ayo dek, ayo pulang rumah sakit jiwa. Yuk, balik yuk. Pulang yuk. Ayo dek. Udah dibilangin. Udah dibilang jangan Kita nggak lagi mau datang masuk besok. neraka. Baju udah jawab. Siapa yang mau masuk neraka gitu loh? Kalau dia bertanya punya mulut, giliran dijawab, kupingnya hilang. Allahu Akbar. Next ada Jack Bird from. Selamat malam, assalamualaikum kalau Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik bang, Muslim ya bang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Muslim ya kita nggak bakal cek akalnya bang. Silakan bang, kita kasih waktu 3 menit. Apa yang ingin disampaikan? Ya, pengen mendengar aja bang. Alhamdulillah Muslim saya. Oh ya bang ya. Baik, terima kasih bang. Saya turunkan ya, nggak apa-apa. Ya. Selalu. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Next ada Sony. Selamat malam, assalamualaikum. Kalau Muslim. Salam. Halo, Iya bang, silakan bang. Apa yang ingin disampaikan bang? mau tanya sama Bang Suma. Kan di Islam kan ada 7 tingkatan surga ya. Nah itu bedanya apa ya bang? Sebelumnya bang Sony Islam ya? Iya, Islam. Alhamdulillah. Oke baik. Waktunya 3 menit ya bang ya. Silakan bang Cuma. Surga. Anda mengatakan surga itu ada 7. Betul? 7 tingkatan katanya. Iya, Iya. betul. Ya maksudnya Dapat saya. dari mana itu, Bang? Nah, di dalam ini Al-Quran. saya mau Ya. mau biar terang gitu, biar Biar tahu. kita belajar. Iya, betul. Iya. Silakan, silakan. Muslim kan ya? Iya bang. Oke, silakan. Enggak, saya pengen tahu dari Bang Suma gimana. Saya kan nggak tahu gitu. Pengen diterangkan gitu bang. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah memberikan suatu pengajaran. Surga itu tidak bisa dibayangkan, kata beliau. Rasulullah mengatakan bahwasanya surga itu adalah sesuatu yang gaib, yang kemudian menjadi tempat yang penuh dengan kesenangan, kesejahteraan, kenikmatan, tempat yang tinggi, indah, asri, dan seterusnya. Al-Quranul Karim menjelaskan bahwasanya ada yang disebut surga Firdaus, seperti yang sering saya sampaikan dalam surah Al-Mu'minun, dan juga ada di dalam surah Al-Kahfi di ayat 107. Jadi kalau surga Firdaus ini, Allah mengatakan sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Surga Firdaus ini diperuntukkan untuk mereka yang khusyuk, kemudian di dalam menjalankan ibadah, salat, zakat, menjaga diri, menghindarkan diri dari persinahan. Itu surga Firdaus. Kemudian Al-Quran surah As-Saff ayat 12. Di situ Allah mengatakan bahwasanya Allah mengampuni dosa-dosa dan memasukkan manusia ke dalam surga, dan ke tempat-tempat yang dibawanya itu ada sungai-sungai disebut dengan surga Aden, dan Allah mengatakan itulah zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung. Nah, surga ini terbuat dari intan yang putih. Nah, penghuninya pun kemudian adalah orang-orang yang beriman, karena kesempurnaan iman dan Islamnya sehingga mereka kemudian dimasukkan ke dalam surga Aden, karena surga Aden ini diperuntukkan bagi mereka yang memiliki sifat sabar dan
telaten di dalam menerima ujian ketika mereka hidup. Yang ketiga ada surga Naim, ada surga Ma'wa, ada surga Darussalam, apalagi surga Darul Muqamah. Darul Muqamah. Iya Bang Hadi, terus Bang Hadi. Surga Kemudian- Al Muqamul dan surga Kuldi. Iya. Iya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Kalau kita ingin menjelaskan kemudian terinci sampai ke semuanya diuraikan, itu mungkin perlu pembahasan internal Islam, Bang. Ini komal untuk debat lintas agama. Oh, iya Bang, makasih Bang. Iya. Karena saya tahu Bang Sony ini sebenarnya tahu hanya ingin menguji Bang Handi aja. Enggak Bang, saya enggak tahu, saya masih ya belum, ilmunya itu belum tinggi gitulah. Ya Islam ya baca biasa gitu, sholat 5 waktu itu. Tapi belum kayak orang pesantren, bukan. Cukup ya Bang. Cuma, oke, cukup Bang, makasih Bang. Ya, sama-sama saudaraku. Jadi maksud tadi Bang Juma surga Aden itu di Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8 ya Bang Juma. Ya. Ya. Al-Bayyinah. Oke, next kita sapa dulu ada Fun. Selamat malam, assalamualaikum. Kalau muslim silakan dibuka mic-nya. Wah, hafal semua ya, heran gue ini anak ini belajar di mana sih? Siapa? Bang Juma. Kok belajar di mana? Bukannya saya belajar sama antum? Ya juga sih, lupa saya. Iya. Masya Allah. Lanjut. Ya, lanjut Fun. Ya mau salam kenal buat Bang Zuma saja, sehat selalu. Ya. Salam kenalnya buat Bang Zuma aja. Semua. Keren. Ya sama semua, Hati-hati di kick, Bang. Guru-guru semua yang terhormat. Di sini ada pengawas komal loh, hati-hati. Salamnya dari Papua. Iya Bang. Masya Allah, Papua. Pokoknya Fun tiap ini malam pasti Islam, dengar Bang Zuma. Islam ya. Islam. Oh. Agak lain fotonya Bang. Oke Bang, ada lagi Iya, yang sih. disampaikan? Enggak, cuma nyemak-nyemak doang, cuma mau salam-salam sama Bang Zuma sama guru-guru semua. Oke Bang, Sehat baik. selalu. Ya tetap berjuang siang dan malam, standby terus. Iya Bang. Iya. Oke. Siang dan Terima malam. kasih semua ya guru-guru. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa lagi Bu Linda Rosita. Selamat malam Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya Bu ya. Baik, saya kasih waktu 3 menit. Apa yang ingin disampaikan Bu? Tidak ada. Ui. Terus kenapa naik Bu? Saya ingin Jangan-jangan Ibu mau aku cek kodamnya? Kodamnya kosong Bu. Kok ibu-ibu begini nih. Kalau ibu bertanya, Bang Juma, saya punya tangga, saya punya teman. Teman saya itu punya teman juga. Tapi karena temannya itu punya teman juga, akhirnya temannya itu saya nggak kenal, gitu kira-kira pertanyaannya. Ya Bu, Bu Linda kalau nggak ada yang ingin disampaikan nggak apa-apa, dibawa dulu Bu ya. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum. Salam kenal ya Bu ya. ada pertanyaannya kok. Oh, Wis. ada. Ya silakan Ibu. Tim ya. Ya, turunkan Jangan aja. Ibu mau beli skincare. Iya. Manras yang gue tanya. Silakan Ibu, pertanyaannya apa Bu? Turunkan aja. Jangan begitu kalau sama ibu. Bu, ada yang tidak ingin ditanyakan Bu? Oh gitu ya. Makasih ya Bu. Dari sementara. Sehat selalu ya Bu ya. Iya. Makasih Bu. Saya ingin bertanya Bang.
Iya. Menurut tetangga Anda, bukan? Enggak, Bang Zuma nih kalau lagi menjelaskan mati meja itu artinya apa, Bang? Sama seperti mampus kayak gitulah. Oh, gitu. Bahasa gaul toh. Iya dong. lanjut. Mati meja mampus sudah. Tadi dipikirnya apa, Dek? Dipikirnya apa artinya itu? Tak pikir itu bahasa Makassar, ada makna lain. Tak pikir gitu, seperti pararang. Kalau pararang kan biawak kan gitu. Ada. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi istilah-istilah yang kami gunakan dulu di kampung kayak seperti nenekmu kiper itu sebenarnya itu bukan penistaan, artinya itu hal-hal yang mustahil. Mustahil lah yang kau omongin itu. Kenapa? Karena mustahil nenek-nenek bisa jadi kiper. Iya. Kan itu kira-kira maksudnya. Waduh, nggak ada oten ini. Yang ada cuma ini. Ini. Kumaha Kang? Kang Jagar. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Gurunda, Abang, Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang. Mau minta saran, Abang. Saya tuh Islam dari kecil, cuman untuk ibadah kayaknya susah banget, Abang. Aduh, nggak tahu harus gimana ini. Untuk ibadah kayaknya susah banget, Abang. Nah, kalau ini Ustadz kita ini, Akhi Sugi. Akhi. Boleh. Akhi Sugi. Akhi. Ade. Jangan sia-siakan hidupmu, Akang. Hidup ini cuma sekali, Akang. Dari tadi, Bang. Itu aja, Kang. Jangan sia-siakan hidupmu, Kang. Iya. Ya susah kayaknya kalau mau subuh tuh bangun, sebetulnya bangun, cuman malas ke kamar mandi, dingin lah apalah. Disitulah gunanya iblis diciptakan, Bang. Itu. Iblis itu selalu mempengaruhi, menggoda orang mengikuti perintah Tuhan. Jadi usahakan godaan-godaan iblis yang terkutuk itu buang jauh-jauh, Bang. Jadi di situ memang kata iblis gini nih, kan ajannya jelas, as-sholatu khairun minan naum, lebih baik sholat daripada tidur. Nah iblis balik, as-sholatu naum minan khairu, lebih baik tidur daripada sholat. Itu, Bang. Ya. Nah, iblis pinter itu, Bang, membola balik fakta gitu, Bang, ya. Jadi buang-buang lah. Lucu Bang Ganti ini. Iya. Aduh, udah sih, saya cuma pengen itu aja, Bang. Mudah-mudahan jawab. Ya silakan. Ya. Udah saya. Sebenarnya kalau kita jadikan kematian itu adalah sebuah nasihat, maka tak ada kemudian kekuatan dan upaya yang bisa menghambat diri kita ini untuk ibadah. Coba kita lihat kematian itu bagaimana sangarnya, Bung, kematian itu. Terpisahnya antara ruh dan jasad itu menjadikan hal dunia ini menjadi seketika melupakan kita. Apa yang kita perjuangkan siang malam seketika membelakangi kita, benar-benar membelakangi kita, sehingga tak ada lagi upaya kemudian untuk merasakan segala upaya yang kita perjuangkan dalam kehidupan. Sampai-sampai nama kita, misalnya nama Akang, ya, Akang Jager. Akang tuh panggilan abang, orang Sunda, Bang, Jawa Barat. Iya. Misalnya panggilannya Akang, ya. Taruhlah misalnya Akang Jager ini. Ketika Akang Jager sudah menjadi mayat,
orang-orang tidak lagi menggunakan nama Akang Jager. Misalnya ada orang yang datang, mana Akang Jager? Enggak, pasti dia akan mengatakan mana mayatnya. Karena sekedar nama saja itu sudah tidak mau lagi ini ditempelkan ke mayat. Tidak mau lagi nama sekedar nama aja ogah kemudian disandingkan dengan dengan seguyur mayat. Gak mau lagi. Nah, pada saat itu kita akan apa? Apa yang kita bisa? Kita tidak bisa lagi menghadap ke dunia, nggak bisa. Kita menghadap kehidupan berikutnya, yaitu akhirat. Urusan-urusan kita sekarang adalah urusan akhirat. Tidak ada lagi urusan duniawi. Sementara urusan duniawi justru yang melalaikan kita mengingat kepada Allah. Urusan duniawi yang akan kita tinggal ini, itu memang sengaja dibuat untuk bisa melupakan kita. Makanya ada yang disebut takwa. Takwa itu adalah orang yang takut kepada Allah. Kita takut kedinginan, tapi apakah kita tidak pernah takut akan siksaan kubur? Apa artinya sebuah air yang bersih yang keluar dari keran air yang diminum pun mungkin bisa, dibandingkan ketika kita di bawah tanah, begitu hujan lebat, semua tanah, semua air kemudian terkujur di tubuh kita. Kita mau lari kemana? Nggak bisa. Kalau kita mengambil air wudhu, begitu kita dingin tinggal ambil handuk, lap, dah selesai. Perapian nyalakan kompor, dah selesai. Bikin kopi, dah selesai. Tapi kalau di alam kubur, hujan deras, semuanya airnya mengenai tubuh kita. Kita nggak bisa duduk, pinggir dulu, berteduh. Nggak ada cerita berteduhan, nggak ada. Dan itu bisa dialami jauh lebih dahsyat daripada itu. Dan yang bisa menolong kita hanyalah amalan ibadah. Dan kematian itu adalah suatu kepastian, Bang. Sekarang di rumah ada misalnya 5 orang. Potong tangan saya, pasti ada di antara berlima orang ini yang lebih dulu pergi, pamit. Assalamualaikum, anak berangkat duluan. Ada. Bisa jadi 1, bisa jadi 2, bisa bersamaan. Banyak orang yang tidur satu keluarga kebakaran bersamaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang bersamaan naik kendaraan sama-sama tabrakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti kematian itu akan datang. Lalu ketika orang masih santai, sabar dulu, Bang. Ketika orang masih santai, masih menikmati makan bersama keluarga di KFC dan seterusnya, orang masih nonton bola, kita sudah ada di bawah tanah. Apa yang kita rasakan? Apa yang akan kita lakukan? Kekuatan apa yang kita punya? Ayo, kebanggaan apa yang kita punya? Tenaga apa yang kita bisa lakukan? Yang kita manfaatkan kemudian untuk menghalang itu semua, tak ada. Jadi ibadah itu memang hanya diperuntukkan bagi yang bertakwa. Ma makna takwa? Takwa itu adalah takut kepada Allah. Takut kepada Allah membuat kita semakin dekat kepada Allah. Ibarat kata gini, kita punya teman, sahabat memiliki rumah yang mewah, tetapi sebelum kita sampai ke rumahnya itu tersedia anjing galak, harimau lah misalnya. Karena kita tidak mengenal kemudian sang pemilik rumah, kita takut ke rumah tersebut. Tapi mau tidak mau kita digiring ke sana. Begitu kita sampai ke sana, diobok-obok sama harimau. Tapi kalau kita kenal sama yang empunya, tinggal kita telepon, bro, ya mas, saya mau merapat ke rumahmu ya. Oke, tunggu ya, tunggu. Kalau belum ada kode jangan kesini ya. Saya kandangkan dulu si bom-bom saya. Karena kalau tidak habis Anda dicabik. Karena kita dekat dengan sang pemilik rumah, maka harimau, anjing galak semua diamankan karena kita mau datang sebagai sahabatnya. Begitulah orang yang bertakwa. Orang lagi pada tidur, dia teleponan dengan Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Salat
yang dilakukan dengan khusyuk akan naik ke langit ketujuh dan akan dipuji oleh makhluk-makhluk yang ada di langit. Wahai si fulan, siapakah yang melaksanakan engkau? Engkau begitu harum, engkau begitu cantik. Siapa dia? Maka ketika yang mendirikan salat itu kelak mendekati ajalnya, para malaikat kemudian datang menyambut sang fulan dengan senyuman. Wahai ahli surga, selamat datang di alam barzah. Ini adalah alam kemudian untuk menuju kepada tempatmu yang indah. Begitu juga sebaliknya, orang yang kemudian ada tertoleh namanya dalam pohon kehidupan, tapi tidak pernah mengirim sholat ke langit ketujuh, itu dicari. Kurang ngajar benar ini. Dikasih oksigen, dikasih rezeki, semua dilengkapi, nggak pernah ada ibadahnya. Oh iya, tunggu ye, awas lu. Kata malaikat, awas lu ye. Begitu juga yang mendirikan sholat, tapi hanya ya seadanya saja. Maka makhluk langit bertanya, ente siapa? Kok buruk kali wajah kau? Ini bang, ada yang mendirikan saya. Dia tidak mabuk tapi kayak mabuk. Dia tidak gila tapi kayak nggak waras. Oh, iya. Dia rupanya dia hanya orang munafik. Rupanya sholatnya itu hanya kemunafikan. Sholatnya itu hanya karena ingin ria, ingin dibilang orang berilmu, ingin dikatakan ahli ibadah, ingin dikatakan lebih beriman, lebih bertakwa, lebih daripada yang lain. Oh, manusia ria. Nah, akhirnya kita yang menyadari ini tak ada yang berat, Bung. Sampai-sampai orang yang sudah dihimpit tanah itu mengatakan apa? Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia, aku akan menyembahmu meskipun hanya sedetik. Allah kemudian mengatakan, apakah pada saat engkau hidup ini tak ada datang kepadamu untuk mengatakan itu, mengabarkan itu? Ada ya Rabb. Oh, nggak bisa, udah selesai waktumu. Kamu punya akal. Apa katanya? Ya udah kalau gitu kembalikan aja aku menjadi batu ya Rabb. Nggak bisa. Enak kali kau sudah hidup menghirup segala macam kuberikan, kau bayar mata yang kuberikan kepadamu 1 biji aja dengan amalan-amalanmu kepada aku itu tidak bisa sepadan. Aku berikan 2 biji mata, bahkan bulu-bulu yang kutempelkan dalam tubuhmu kau bayar dengan ibadahmu sejak engkau lahir sampai engkau mati, tidak akan sepadan. Apanya susahnya kau sujud kepada aku 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat? Jatuh miskin rupanya kau. Tidak ya Rabb. Ya sudah, kalau gitu ini adalah alam penyesalan. Alam kubur itu memang alam penyesalan, Bung. Makanya alam barzah itu biasa disebut oleh orang-orang yang berilmu sebagai alam penyesalan. Makanya kita memahami ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir dan penjara bagi orang-orang mukmin. Makanya tidurnya orang yang berilmu ya, itu adalah sesuatu yang menjadi hidupnya orang-orang yang tak berilmu. Nah, ini maksudnya apa? Artinya bahwasanya orang-orang yang cinta dunia sedang tertidur saat ini. Nanti mereka terbangun ketika ajal sudah ada di tenggorokan. Saya ulang, orang yang cinta dunia saat ini tertidur, dan orang yang cinta akhirat saat ini terbangun. Makanya tidurnya itu kurang, karena mereka selalu terjaga menanti datangnya sang panggilan. Kalau pecinta dunia itu tertidur. Tertidur mereka itu. Nanti ketika sudah dikerumuni datang kemudian melayat orang-orang di rumahnya baru tersadar, terbangun. Ya Allah, ternyata kematian ini ternyata betul. Aku ingin kembali ke dunia. Sudah saatnya, waktu kamu di dunia kamu hanya tertidur, otakmu nggak berfungsi. Saatnya kamu terbangun. Nah, nikmatilah detik per detik menuju kepada akhirat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Saya kira begitu Bang, Saudara. Tidak ada yang berat di dalam ibadah itu ketika kita yang meyakini bahwa kehidupan setelah hari ini itu ada. Contoh misalnya besok hari Rabu ya, atau hari Selasa. Itu udah pasti akan ada hari Selasa. Pastinya akan datangnya hari Selasa bagi kita, bagi Anda, bagi saya, bagi semua orang yang ada di sini. Itu sama pastinya dengan adanya hari kematian buat Anda.
Ya, bisa jadi Pak Bom duluan, Anda belakangan. Bisa juga dibalik, Anda belakangan, Pak Bom duluan. Itu sudah diatur oleh Tuhan. Silakan. Insya Allah abang, mudah-mudahan bisa lebih baik ke depannya. Makasih abang pencerahannya. Insya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Ini saran sedikit